Gurunya di tempat duduk. Siap, gerak. Doa, mulai. Doa, Oke. selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Pagi. Oke, oke, siap. Mikrofonnya dimatikan kembali. Selamat pagi. Mikrofonnya dimatikan kembali. Ini nanti video mungkin nggak lama-lama, hanya sekitar 30 menit Bapak akan menyampaikan materi. Dan sekali lagi nanti kalau ada ketidakjelasan, nanti materi bisa saya upload di YouTube, nanti bisa saya saya berikan linknya untuk sampean lihat kembali ya. Kemudian untuk di teknik kendaraan ringan ya anak-anak itu dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3, yaitu sampean pelajarannya di kelas 10 kemarin itu ada PDTO ya, ada PDTO, ada GTO, kemudian ada TDO ya. Ketika sampean naik ke kelas 2 itu ada pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya, atau disingkat MKR. Kemudian ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau disingkat KKR ya. Kemudian ada pemeliharaan chassis dan sistem pemindah tenaga atau SPT ya. Jadi ada 3 pelajaran di kelas 2, mesin, kelistrikan, dan chassis ya. Itu yang harus sampean kuasai. Kemudian di pemeliharaan mesin hari ini adalah pertemuan minggu kemarin adalah pertemuan awal, jadi mohon untuk pertemuan awal kemarin masih banyak tugas-tugas yang belum tersampaikan atau belum dikirim, ya mohon dikirim sesuai dengan deadline ya atau jadwal. Kemudian untuk pertemuan yang kedua hari ini atau minggu yang kedua, Bapak akan menjelaskan kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Jadi tujuannya Bapak mengapa di sini melakukan video, Bapak ingin bertatap muka sama sampean dan biar sampean nggak hanya membaca materi, karena saya yakin kalau sampean hanya membaca materi sampean nggak akan bisa paham ya, nggak akan bisa paham kalau tanpa dijelaskan. Ya semoga kita berdoa sama-sama segera pandeminya ini segera berakhir ya, biar sampean nanti bisa praktek secara maksimal di bengkel lab TKR SMK Brantas ya. Oke, Bapak mulai untuk materinya. Bapak akan melakukan presentasi dulu di sini. Oh ya, sebelumnya sampean sudah kenal saya ya, anak-anak ya. Di LMS sudah ada nama saya ya. Nama saya Pak Adi. Sambil panggil Pak Adi nanti ketika sampean ketemu saya. Sudah. Siap. Nanti hubungi saya, panggil Pak Adi. Kemudian saya mengampu mata pelajaran MKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya. Jadi nanti ketemu saya ketika nanti sampean praktek di pemeliharaan mesin kelas 2 ya. Kemudian untuk materi akan Bapak sampaikan sekarang. Mohon apa yang nanti Bapak presentasikan itu coba sampean catat ya, sampean catat sekiranya itu nanti penting karena itu nanti ada hubungannya dengan tugas sampean ya. Mohon konfirmasi apakah sudah jelas tampilan Bapak di sini presentasinya? Gimana anak? Sudah jelas? Kelihatan? Jelas Sudah, Pak, Pak, jelas. Kelihatan. Halo. Jelas, Pak. Oke. Kelihatan ya? Mohon konfirmasi anak, biar jelas semua ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, akan Bapak mulai di sini. Yang pertama adalah komponen-komponen utama mesin ya. Mesin itu kalau sampean belajar di TKRO itu hubungi. Oke, siap. Mohon disimak materi yang Bapak sampaikan. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Komponen utama mesin, kalau sampai jurusannya adalah TKRO atau teknik kendaraan ringan, itu adalah hubungannya dengan mesin mobil, ya, mesin mobil. Karena otomotif itu banyak, ada mobil, ada TBSM, ya, sepeda motor, ada alat berat, ada kereta api, ada pesawat terbang, masih banyak yang lain. Itu semuanya namanya otomotif. Nah, karena sampean jurusannya adalah TKRO, sampai difokuskan untuk mempelajari
mesin-mesinnya mobil ya. Kalau teman kalian jurusannya TBSM itu mesinnya pasti ya konstruksi mesinnya sepeda motor ya. Kemudian di sini adalah konstruksi mesin. Nah, ini adalah sebagian kecil dari komponen-komponen atau bagian dari mesin. Di sini ada camshaft ya. Kursor Bapak ini coba sampai lihat. Ini ada camshaft, ini ada connecting rod, di sini ada crankshaft, ini ada cylinder block, ini ada piston, ini ada cylinder head, dan ini ada cylinder cover. Nah, semuanya komponen-komponen yang ada di sini adalah berbahasa Inggris, anak-anak. Jadi sampean sebagai siswa jurusan teknik otomotif atau teknik kendaraan ringan, semuanya sampean harus memahami bahasa Inggris. Ya, sebenarnya ada 3 bahasa yang harus sampean kuasai di dalam mempelajari ilmu otomotif ya. Ada bahasa Inggris seperti tulisan yang ada pada tampilan Bapak ini, kemudian ada bahasa Indonesia dan ada bahasa bengkel. Ya, Bapak ulangi. Sampean harus memahami bahasa otomotif atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa bengkel. Contoh anak-anak. Di sini ada tulisan piston. Ya, ada tulisan piston. Piston ini adalah bahasa Inggris ya atau bahasa otomotif. Sedangkan bahasa Indonesianya piston itu adalah torak. Torak ya. Nah, sedangkan bahasa bengkelnya kalau sampean punya teman-teman bengkel atau saudara di bengkel yang punya bengkel itu kebanyakan nyebutnya bukan piston atau bukan torak tapi seker. Ya, jelas ya anak-anak ya. Jadi ada 3 bahasa. Piston, torak, seker. Sama, bendanya sama, ini piston. Sama halnya dengan ini camshaft. Ya, camshaft tulisannya camshaft. Ini adalah bahasa otomotif atau bahasa Inggris. Nah, sedangkan bahasa Indonesianya adalah poros no. Ya, poros no. Sedangkan bahasa bengkelnya adalah noken as. Ya, noken as. Pasti sampean tahu noken as. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa bengkel. Nah, 3 bahasa itu harus sampean kuasai atau sampean harus tahu dan bendanya itu pasti sama. Itu sebagian kecil. Ada lagi misalnya ini, crankshaft. Crankshaft itu adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah poros engkol. Ya, ini bendanya, poros engkol, panjang ini. Poros engkol. Letaknya di bawahnya piston dan connecting rod. Crankshaft adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah poros engkol, sedangkan bahasa bengkelnya adalah bandul. Anak-anak, bandul engkol. Ini bahasa bengkelnya. Jelas ya anak-anak ya. Jadi ini nanti tuh ya Bapak nggak akan menjelaskan satu-satu. Ini bahasa Inggrisnya cylinder head, bahasa Indonesianya apa, bahasa bengkelnya apa. Mohon sampai nanti cari literasi atau cari referensi sendiri biar sampean juga proaktif ya anak-anak ya. Jadi itu contohnya. Kemudian di sini, nah kita ke motor bakar. Di dalam mesinnya mobil. Kenapa mobil itu bisa bergerak? Karena ada motor bakar. Itu pertanyaannya. Mobil atau roda 4 bisa berjalan karena ada motor bakar. Nah, pada motor bakar itu dibagi menjadi 2. Ada internal combustion atau bahasa Indonesianya adalah pembakaran di dalam. Dan yang kedua adalah external combustion. Artinya adalah pembakaran di luar. Nah, kita fokus pada mesinnya mobil karena kita jurusannya TKRO, teknik kendaraan ringan, kita akan belajar motor bakar yang pembakaran dalam atau internal combustion. Di sini ada mesin bensin, ada mesin diesel, ada mesin roket, mesin jet, mesin pesawat terbang dan sebagainya. Tapi kalau kita di mobil mungkin hanya ada 2 ini, ada mesin bensin dan ada mesin diesel. Kemudian di pembakaran luar atau external combustion itu ada mesin uap, ada mesin nuklir, ada mesin turbin uap dan lain sebagainya. Contohnya untuk pabrik-pabrik ya, untuk seperti perusahaan Python ya, Python di PLTA di Probolinggo itu merupakan external combustion. Nah, kita fokus di internal combustion atau pembakaran di dalam, kita akan fokus pada mesin bensin dan mesin diesel.
Oke, kemudian akan Bapak lanjutkan di sini. Nah, definisi atau pengertian motor bakar di sini adalah bisa sampai lihat suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, di sini merubah energi panas menjadi energi gerak. Energi panasnya didapat dari mana? Kalau kita berbicara pada motor bakar, ingat di sini ada kata-kata bakar ya. Ada kata-kata bakar, berarti di sini ada yang dibakar. Nah, berarti yang dibakar itu apa? Ada dua yang dibakar, yaitu ada bahan bakar dan ada udara. Ingat, yang dibakar di dalam motor bakar pembakaran dalam atau internal combustion itu ada dua, ada bahan bakar dan bercampur dengan udara. Ingat, Pak Adi di sini berbicara bahan bakar. Kalau bahan bakar itu banyak ya, ada premium, pertalite, pertamax 92, pertamax plus, pertamax turbo, ya kan? Itu semuanya namanya bahan bakar. Kemudian bercampur dengan udara, terbakar di dalam motor bakar. Kemudian pasti akan menjadi energi panas di sini. Nah, energi panas itulah dari proses pembakaran antara bahan bakar dan udara akan menjadi energi gerak yang akan bisa menggerakkan suatu kendaraan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, motor bakar itu dibagi menjadi dua. Ada mesin 4 langkah atau biasa disebut 4 tak, ada mesin 2 langkah atau 2 tak. 4 langkah atau 4 tak pengertiannya adalah setiap 2 kali putaran poros engkol atau crankshaft atau 4 kali gerakan piston atau torak atau seker menghasilkan 1 kali usaha. Ini pengertiannya. Jadi yang mesin 2 langkah atau biasanya disebut oleh orang-orang itu mesin 2 tak ya. 2 tak itu identik dengan gas buang yang warnanya putih ya. Nah, pengertiannya ini, setiap 1 putaran poros engkol atau 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Coba, yang membedakan antara 4 tak dengan 2 tak itu adalah gerakan piston. Di sini saya melihat, kalau 4 tak itu piston bergerak 4 kali, kalau 2 tak itu piston hanya bergerak 2 kali untuk menghasilkan 1 kali usaha. Dan kan ketika mesin itu bekerja, itu usaha itu terjadi sangat-sangat banyak atau sangat terus-menerus selagi mesin itu bekerja. Mungkin Bapak lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya, mohon dicatat. Sekali lagi mohon dicatat jika ada yang sangat-sangat penting karena ada hubungannya dengan tugas nantinya. Nah, ini proses kerja motor bakar yang 4 tak atau 4 langkah. Ada yang pertama, ya ini ada 4. Coba sampai lihat ini kotakannya ada tanda panahnya itu. Ada intake stroke atau biasanya disebut langkah hisap. Intake masuk, langkah hisap. Di sini adalah gambar penampang piston di dalam ruang bakar atau motor bakar. Nah, mesin mobil itu kebanyakan adalah minimal ada 3 silinder ya, ada 3 silinder atau bahkan 4, yang paling umum 4 silinder. Berarti dalam 1 silinder itu ada 1 piston atau 1 seker. Ini yang kursornya Bapak gerakan ini piston. 1 silinder 1 piston. Berarti kalau 4 silinder di dalam mobil itu berarti pistonnya ada 4. Ya, kita kembali ke gambar yang paling awal. Nah, ini pistonnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah katup ya. Katup-katup masuk dan katup buang. Pistonnya 4. Jadi 1 silinder pistonnya 1. Ini misalkan dibelah seperti ini. Langkah yang pertama pada motor 4 langkah adalah 1 langkah hisap. Yang kedua adalah langkah kompresi. Yang ketiga adalah langkah usaha, dan keempat adalah exhaust stroke atau langkah pembuangan. Ya, ada 4. Hisap, kompresi, usaha, buang atau pembuangan. Nah, ini sampean harus bisa menjelaskan cara kerjanya. Mungkin ini sebenarnya sudah diberikan oleh
bapak-bapak guru ketika Kamen kelas 10 di pelajaran TDO ya anak-anak ya, sebenarnya ini sudah ada di mesin konversi energi. Sampean harus paham cara kerjanya. Bapak jelaskan ulang di sini ya. Langkah hisap di sini, coba lihat panah di dalam piston ini arahnya ke bawah. Piston itu bergerak dari TMA menuju TMB. Ya, TMA itu apa? Titik mati atas. Jadi titik di mana piston itu terletak paling atas pada ruang bakar. Ini ruang bakar anak-anak. Ya, ini ada busi. Nah, ini ada katup yang Bapak jelaskan tadi. Ada katup masuk, ada katup buang. Jadi dalam satu silinder itu ada satu busi, ada satu katup masuk, ada satu katup buang, ada piston, ada connecting rod atau batang piston, dan ada poros engkol. Itu satu silinder. Saya ulang, langkah hisap di sini adalah piston bergerak dari TMA, titik mati atasnya piston, bergerak ke TMB atau titik mati bawahnya piston. Ya, dari TMA menuju TMB. Titik mati atas menuju titik mati bawah. Piston bergerak dari atas ke bawah. Katup hisap ini anak-anak ya, katup hisapnya itu terbuka. Sedangkan katup buangnya ini tertutup. Sehingga campuran, ingat di sini. Motor bakar, energi panas, tadi apa yang Bapak jelaskan? Yang terbakar adalah udara dan bahan bakar, ya kan? Nah, di sini yang masuk pada langkah hisap melewati katup buang itu adalah campuran udara dan bahan bakar itu masuk melalui katup hisap karena di sini salurannya terbuka akan masuk di dalam ruang bakar. Ya, Bapak ulangi. Piston bergerak dari TMA menuju TMB, kemudian campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Menghisap campuran bahan bakar dan udara. Mohon maaf ini ada kekurangan tulisan. Menghisap campuran bahan bakar dan udara. Jadi di sini ada saluran bernama intake manifold. Ya, biasanya saya menyebutnya manifold. Intake manifold. Yang di sebelah sini hubungannya dengan katup buang namanya adalah egg house manifold, atau saluran masuk dan saluran pembuangan. Pak, dari mana di sini campuran udara dan bahan bakarnya kok bisa masuk? Iya, di sini sebelum intake manifold itu ada komponen yang bernama karburator. Di sini ada karburator. Jadi karburator itu mencampur antara bahan bakar dengan udara. Kemudian bahan bakar dan udara itu dimasukkan ke dalam ruang bakar ketika langkah hisap. Oke. Yang kedua, langkah kompresi. Ketika piston dari atas ke bawah itu langkah hisap, kemudian kompresinya kebalikannya. Dari bawah ke atas, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Bedanya apa? Katup masuk dan katup buang sama-sama tertutup rapat. Ya, sama-sama tertutup rapat. Kemudian campuran udara dan bahan bakar tadi yang sudah dihisap atau yang disedot ya oleh piston di dalam ruang bakar, ini ruang bakar. Campuran udara dan bahan bakar itu ditekan atau dimampatkan, disurung ya, ditekan oleh piston sampai piston itu menuju TMA. Ya, sampai piston itu menuju TMA. Ketika sudah menuju sampai TMA, lah pasti kan di sini ada penyempitan ruang anak-anak ya. Tekanannya sangat tinggi karena ruangannya tertutup. Kedua salurannya katup masuk dan katup buangnya tertutup. Nah, pada saat akhir TMA mentok di sini, titik mati atasnya piston, itu busi akan memercikkan bunga api. Apa akibatnya? Campuran udara dan bahan bakar akan terbakar. Berarti catatannya adalah busi akan memercikkan bunga api pada saat akhir langkah kompresi. Ingat, busi memercikkan bunga api pada saat langkah kompresi. Akan terjadi ledakan atau pembakaran. Langkah yang kedua, kompresi. Sedangkan langkah yang ketiga adalah setelah habis kompresi, di sini ada langkah usaha. Ya, langkah usaha adalah piston bergerak dari TMA ya, karena tadi sudah naik kompresi, akhir kompresi terjadi ledakan, dar, meledak, akhirnya timbul ledakan dan piston akan terdorong ke bawah.
secara tidak langsung akan terdorong ke bawah, berarti langkah usaha adalah cara kerjanya piston dari TMA menuju TMB. Piston terdorong oleh ledakan yang dihasilkan dari proses pembakaran. Nah, ada loncatan bunga api pada akhir langkah kompresi. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi. Dan terjadi pembakaran. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Sehingga, anak-anak, sehingga piston bergerak ke bawah dan terdorong ke bawah. Ini akan gerakan ke bawahnya piston itu akan dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Ya, jadi gerakan turunnya langkah usahanya piston ini akan dirubah menjadi gerak putarnya pada poros engkol. Dinamakan gerak translasi. Ya, gerak translasi. Jadi pengertiannya adalah gerak translasi adalah gerakan turun atau naiknya piston. Kan piston ini naik turun nih. Naik turun terus. Nah, itu dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol atau crankshaft. Dinamakan gerak translasi. Ya, gerak translasi. Yang akan mengakibatkan kendaraan itu bisa berjalan atau berputar, diteruskan ke roda-roda nantinya. Nah, ini langkah yang ketiga, langkah usaha. Sedangkan langkah yang keempat adalah langkah yang terakhir. Di sini piston bergerak dari TMB menuju TMA. Nah, tadi kan dari TMA menuju TMB. Langkah usahanya sekarang langkah pembuangan TMB menuju TMA dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, di sini katup masuknya tertutup, katup buangnya yang terbuka. Kebalikannya langkah hisap tadi. Nah, di sini yang warna-warna abu-abu ini adalah sisa hasil pembakaran. Ya, ingat sisa hasil pembakaran tadi didorong oleh piston keluar melalui exhaust manifold dan akan diteruskan ke mana? Ke knalpot. Ya, ke knalpot akan dibuang menjadi gas buang. Nah, itu cara kerja dari 4 tak ya. Bapak ulangi, ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan pembuangan. Nanti sampean harus bisa menjelaskannya ya anak-anak. Kemudian nanti kalau ada kurang jelasnya Pak sampean bisa lihat di rekaman videonya nanti ya. Di sini langkah motor 2 tak atau 2 langkah. Bedanya di sini adalah kalau 2 tak tidak ada katup masuk dan katup buang, adanya hanya saluran masuk. Ini saluran masuk dan ini saluran pembuangan. Ya, nggak ada katup masuknya. Nah, di sini kenapa ada 2 langkah? Berarti pistonnya itu hanya bergerak 2 kali. Nah, kalau 4 tak tadi kan gerakannya 4 kali. Hisap 1, kompresi 2, usaha 3, pembuangan 4. Nah, 4 langkah. Jadi di sini 4 langkah pengertiannya. Setiap 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali gerakan piston itu menghasilkan 1 usaha. Nah, 1 usaha itu adalah 1 percikan bunga api. Ya, itu 4 gerakan piston. Lah, kalau 2 langkah kan 2 gerakan piston. Coba Bapak jelaskan di sini yang 2 tak. 2 kali gerakan piston akan menghasilkan 1 kali usaha. Proses kerja motor 2 langkah. Langkah kompresi dan langkah hisap di sini menjadi 1, ya. Langkah usaha dan langkah buang di sini menjadi 1. Jadi hanya butuh 2 kali gerakan piston di sini, hisap, kompresi, usaha dan buangnya itu sudah tercapai. Bagaimana cara kerjanya? Di sini. Langkah kompresi dan langkah hisap, piston bergerak dari TMB menuju TMA, bawah ke atas. Saluran udara masuk, ini saluran udara masuk ke silinder masih tertutup dan dilanjutkan kompresi. Jadi dikompresikan dulu bahan bakar dan udara yang bercampur tadi yang sudah standby di dalam itu dikompresikan dulu anak-anak. Kemudian saluran intake pada ruang engkol terbuka. Nah, ini intake, ini intake, ini intake, ini intake, ini masuk. Terbuka dan masuk ke dalam ruang poros engkol. Jadi di sini campuran udara dan bahan bakar itu masuk dari karburator, masuk ke dalam saluran, masuk ke dalam ruang engkol. Nah, sedangkan di ruang engkol ini anak-anak, ini adalah penuh dengan oli pelumas. Nah, makanya di 2 tak itu adalah campuran bahan bakar dan udara itu bercampur bersama oli dan ikut terbakar. Makanya sampean pernah melihat sepeda motor Wizz Air, RX King. Ya, sepeda motor-motor 2 tak itu kenapa
bahan bakarnya di situ kok timbul asap putih, sisa pembakarannya? Ya, karena ada campuran oli yang terbakar. Jadi itu ada campuran oli yang terbakar. Nah, makanya di motor 2 tak itu harus terus ditambahi yang namanya oli samping. Karena oli samping itu menambahkan kuota oli. Kalau nggak ditambahkan oli samping, sedangkan olinya itu terus terbakar, maka akan habis olinya, akan merusak bagian-bagian mesin atau komponennya nantinya. Ya itu, langkah kompresi dan langkah hisap. Kompresinya jalan, langkah hisapnya juga jalan, bareng, intinya bareng. Di sini yang bareng juga adalah langkah usaha dan langkah buang. Piston bergerak dari atas ke bawah, TMA, TMB. Api busi menyala, busi akan meledak ketika akhir langkah kompresi, dan akan timbul ledakan, piston bergerak ke bawah, dan sisa atau panas hasil pembakaran mendorong piston ke bawah, TMB, sampai saluran buang terbuka dan gas ikut keluar. Jadi usaha berbarengan dengan langkah buang. Nah, itulah yang dinamakan 2 tak. 2 kali gerakan piston itu sudah menghasilkan 1 kali usaha. Beda dengan yang 4 tak tadi. Langkahnya ada 4 kali. Bapak lanjutkan di sini. Ya. Mohon konfirmasi anak-anak, apakah masih jelas suara Bapak? Jelas, Mohon- Pak. Masih, Pak. Masih jelas. Jelas. Oke, sekali lagi. Jelas. Oke, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Nanti dicatat ya, sekiranya itu penting. Bapak lanjutkan. Nah, ini yang 2 tak ya. Tadi 4 tak sudah, 2 tak juga sudah. Sampean harus memahami cara kerjanya. Bedanya sampean harus tahu. Nah, sekarang kita ke komponen-komponen mesin. Yang pertama di sini ada silinder blok. Atau biasanya disebut orang itu di bengkel blok silinder. Ya, blok silinder. Tempatnya proses pembakaran. Ya. Tempatnya proses pembakaran. Di sini ada 3 lubang, namanya silinder bor. Nah, inilah letaknya piston, inilah ruang bakar yang Bapak jelaskan tadi. Ya, proses pembakaran itu terjadi di dalamnya ini, di dalam silinder bor. Ya, ini ada 3 lubang, berarti 3 silinder. Kalau ada 4 lubang, berarti 4 silinder. Lah, minimal mobil itu ada 3 silinder, anak-anak. Ya, tapi mayoritas ada 4 silinder. Fungsinya sebagai tempat piston bergerak naik turun untuk menghasilkan tenaga atau proses pembakaran. Ya, ini letaknya crankshaft atau poros engkol. Ini ada namanya water jacket atau lubang-lubang kecil. Nah, ini nanti mungkin Bapak jelaskan selanjutnya saja karena ini ada hubungannya dengan air pendingin ya. Air dari radiator, ini water jacket. Bapak lanjutkan dulu. Yang penting sampean tahu bendanya ini fungsinya apa. Itu aja dulu. Ini adalah silinder head. Silinder head ini letaknya atau bahasa Indonesianya adalah kepala silinder. Kepala itu letaknya di atas anak-anak ya. Nggak ada kepala itu letaknya di bawah ya. Silinder head itu letaknya di atas. Nah, letaknya silinder head itu berada di atasnya silinder block. Ya, ingat-ingat. Letaknya berarti di atasnya sini anak-anak. Silinder head berada di atas silinder block. Fungsinya sebagai katup masuk, ya, sebagai tempat dudukan katup masuk dan buang. Jadi katup masuk dan buang itu ada di silinder head. Sebagai tempat saluran masuk dan buang atau intake manifold dan exhaust manifold. Kemudian ada ruang bakar, sebagai tempat ruang bakar, ada water jacket juga dan ada tempat businya. Ya, ada tempat businya. Nah, ini macam-macam ruang bakarnya, nanti sampean bisa pelajari sendiri. Nah, ini ada piston. Ya, ada piston anak-anak. Kemudian di sini ada piston, fungsinya piston adalah menerima tekanan gas hasil pembakaran kemudian diteruskan ke crankshaft atau poros engkol melalui connecting rod atau batang piston. Bapak tadi sudah jelaskan. Nah, menerima tekanan gas hasil pembakaran dari mana? Ketika akhir langkah kompresi terjadi pembakaran, nah kemudian ledakan itu tadi akan diteruskan oleh piston ya ke crankshaft
atau poros engkol di bawah menjadi gerak putar tadi yang bernama gerak translasi ya. Gerakan naik turunnya piston dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol dinamakan gerak translasi. Nah, ini saya jelaskan selanjutnya. Piston itu ada 3 ring ya. Ring atau apa biasanya orang nyebutnya itu Pirsaker ya. Pirsaker. Ring piston itu ada 3. Ada 3 garis warna merah di sini. Satu adalah ring kompresi nomor 1 yang paling atas, yang tengah adalah ring kompresi nomor 2, yang paling bawah adalah ring oli. Nah di sini yang 1 ring dan 2 ini sama, ring kompresi 1 dan ring kompresi nomor 2. Nah fungsinya adalah ketika piston ini melakukan gerakan atau langkah kompresi, kan tadi ada hisap, kompresi, usaha buang. Ketika melakukan langkah kompresi, ring kompresi nomor 1 dan ring kompresi nomor 2 ini akan bekerja menahan agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Ya. Ring kompresi 1 mencegah kebocoran kompresi, sedangkan ring kompresi nomor 2 juga mencegah kebocoran kompresi jika ring kompresi nomor 1 itu terjadi kebocoran. Jadi sebagai cadangan ya, ring kompresi nomor 2 ini sebagai cadangan. Karena apa kompresinya nggak boleh bocor? Karena kalau kompresinya bocor, tenaga yang dihasilkan nanti akan kecil. Tenaga yang dihasilkan kecil berarti di situ adalah mobilnya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah ring oli. Ya, di sini oli sebagai saluran oli. Jadi piston itu kan gerakannya naik turun nih. Naik turun berarti kan naik turun kan bergesekan terus dengan yang namanya ini silinder bor ini. Nah, pasti di situ harus ada sistem pelumasan, dilumasi oleh oli. Lewat mana olinya? Olinya lewat ring oli. Ya, ring oli ada 2 macam. Ini nanti ada integral, ada triphase. Nah, ini nanti sampean pelajari lebih lanjut ya, integral itu apa, triphase itu apa. Yang penting sampean tahu ada 3 dan fungsinya masing-masing apa. Crankshaft ya. Bahasa Inggris crankshaft, bahasa Indonesianya adalah poros engkol. Nah, bahasa bengkelnya adalah bandul ya, anak-anak. Ini bentuknya bandul engkol. Fungsinya merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan gerak translasi tadi. Gerakan naik turunnya piston dari proses pembakaran tadi secara terus-menerus terus akan dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Dan akan diteruskan ke kopling, transmisi, kemudian gardan, kemudian baru ke roda-roda pada mobil. Ya, ke roda-roda pada mobil. Dinamakan gerak translasi. Ini camshaft. Camshaft bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah poros nok. Ini anak-anak yang warna orange ini ya, poros nok atau noken as. Nah, noken as ini bendanya ada panjang. Pak, kenapa kok panjang? Ya, karena 4 silinder. Kalau di sepeda motor kan hanya 1 silinder, berarti ya hanya 1 aja ya. Ibaratnya ini dipotong. Nah, ini karena ada 4 ya panjang 4. Kalau ada 6 silinder ya panjang, ada 6, sangat panjang. Nah, fungsinya untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan timing atau waktu yang ditentukan. Jadi katup masuk kapan terbuka, katup buang kapan terbuka, katup masuk dan katup buang kapan tertutup. Yang mengatur itu adalah camshaft atau poros nok atau noken as. Connecting rod atau biasanya disebut batang piston. Di sini ada connecting rod, ini ada piston di sini anak-anak ya, ini enggak ada piston, ini ada piston di sini, di bawahnya ini ada crankshaftnya. Fungsinya menghubungkan piston. Nah, sebagai penghubung antara piston dan crankshaft, penghubung antara shaker dan bandul engkol, meneruskan tenaga dorong piston ke crankshaft menjadi gerak putar. Nah, ini mungkin Bapak batasi sampai di sini dulu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan anak-anak dari presentasi Bapak tadi? Sudah jelas anak-anak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Ada yang Jelas, ditanyakan?
Oke, ada yang ditanyakan anak-anak kira-kira? Udah selesai. Ini ya anak-anak ya, harapan Bapak adalah Bapak Jelas Pak, jelas. ya, harapannya Bapak menjelaskan di sini adalah ya ilmu yang Bapak berikan kepada kalian itu biar apa ya tertransfer dengan maksimal, harapan Bapak gitu. Meskipun dengan keadaan pandemi ya. Jadi mohon sampean belajar dengan giat, apapun yang Bapak sampaikan tolong didengarkan dengan baik, dan kalau misalkan ada permasalahan tentang pelajaran Bapak atau pemeliharaan mesin ya mohon segera komunikasikan dengan saya ya, dengan Pak Adi, WA nggak apa-apa, yang penting apa yang komunikasi yang baik ya. Salam, perkenalkan sampean itu siapa, mau tanya tentang apa, nggak masalah tentang pelajaran kita, karena saya di sini sebagai guru ya punya tanggung jawab juga, harus apa ya, siswa saya juga harus menguasai materinya ya. Oke, mungkin yang masih off itu videonya di on kan semua, ayo anak-anak di on kan semuanya, khususnya yang baru gabung ya, mohon di on kan semua videonya. Kemudian yang ketinggalan apa namanya informasi materi tadi, sekali lagi nanti akan Bapak upload di YouTube ya, nanti akan Bapak share link YouTube-nya dan sampean bisa lihat materinya ketika tertinggal penjelasan Bapak tadi ya. Mungkin itu dari Bapak, ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Tetap semangat anak-anak, jangan tegang, santai saja kita belajar ya. Semangat ya. Halo. Tidak Pak, tidak. Sudah jelas. Sekarang untuk pengumpulan tugasnya jangan sampai seperti tugas yang pertama kemarin ya anak-anak ya. Jadi Bapak akan terakhir pengumpulan tugas di pertemuan hari ini adalah hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu terakhir anak-anak, dikirim via email. Ingat email ya, dalam bentuk foto atau gambar yang jelas. Dikasih nama, kelas, nomor absen, berarti kalau sekarang adalah tugas kedua. Ya anak-anak, tugas kedua. Dikirim ke email, Pak emailnya mana? Sampai lihat di LMS atau di web ya, yang kemarin sama. Nanti ketika saya cek, sudah saya nilai, pasti saya berikan komentar oke, ya. Kalau kurang pas, berarti saya komentari kurangnya apa nantinya. Oke, tugasnya apa, soalnya apa, Samen habis pertemuan video hari ini, nanti Samen bisa kembali ke LMS, dan bisa Samen baca tugasnya apa. Dikerjakan di buku, ya anak-anak ya, dikerjakan di buku. Kalau bisa buku bergaris ya, buku bergaris atau kertas warna putih nggak apa-apa. Oke, mungkin itu. Dan sekali lagi, jangan lupa presensi ya anak-anak, presensi dulu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran apapun itu, tolong presensi atau absen terlebih dahulu agar sampai nanti terekam ketika melaksanakan pembelajaran online. Ya anak-anak, mungkin itu dari Pak Adi ya. Jelas? Ada yang disampaikan anak-anak? Halo, konfirmasi dulu, ada yang disampaikan? Jawab tidak, Pak. Oke, kalau tidak, Suaranya putus-putus Pak. putus. Berarti koneksi sampean itu, Mas. Koneksinya sampean yang bagus. Ya, nanti saya kasih link Putus-putus. YouTube-nya ya. Nah, ini kebanyakan dari TKR berapa, Rek? 2 dan 4. Iya. Saya TKR 4 Pak, saya TKR 4. Ini tulisannya TKR 3 ya. Oh, TKR 3. Oh, saya mohon ke sana dulu, Pak. Oh. Nanti mohon ketua kelasnya bisa WA saya ya. Masing-masing kelas, ketua kelasnya bisa WA saya, nanti saya kasih link YouTube-nya ya. Gitu ya, anak-anak ya. Oke.
Oke, mungkin cukup hari ini. Jangan lupa absen, tetap semangat ya, kerjakan tugasnya. Terakhir PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan hari Sabtu dikirim via email. Oke, mungkin itu dari Bapak karena Bapak hari ini juga ada rapat ya. Mohon bisa dikerjakan dengan maksimal. Apapun itu komunikasikan dengan baik biar sampean sama-sama lancar. Tunjukkan kalau misalkan jurusan PKR itu jurusan yang luar biasa ya. Oke, mungkin itu dari Bapak saya akhiri. Sebelum Bapak akhiri, tolong sekarang Bang Dev ini siapa rek jenenge? Siapa namanya Bang Dev ini? Ayo, mohon dipimpin berdoa. Devana Pak, Devana mungkin Pak. Oh, Devana, ya Devana. Ayo dipimpin berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan. Mari bisa. Dev. Ayo Dev, dipimpin dulu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.